Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah 17 prioritas nasional. Hari ini, kelompok kami akan membahas salah satu poinnya, yaitu reformasi birokrasi. Untuk itu, izinkan kami kelompok 2, peserta Latsar CPNS Angkatan 38 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafikah Nur. Perkenalkan, nama saya Norman Santoso. Perkenalkan, nama saya Revana Arita Fitri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanur. Perkenalkan, nama saya Febriani Nabi Ceroma. Latar belakang, reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan pemerintahan yang bersih atau clean government. Perubahan ini dilakukan sebagai respon terhadap berbagai permasalahan birokrasi seperti pelayanan publik yang belum optimal, prosedur yang berbelit-belit, rendahnya akuntabilitas, serta masih adanya praktik penyalahgunaan wewenang. Di era digital dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik, birokrasi dituntut lebih profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penguatan reformasi birokrasi melalui peningkatan profesionalisme dan integritas ASN. Selanjutnya kita akan membahas, yaitu yang pertama kondisi birokrasi saat ini, yang kedua permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yang ketiga analisis faktor penyebab permasalahan, yang keempat alternatif solusi yang dapat diterapkan, dan selanjutnya peran ASN dalam mendukung reformasi birokrasi. Untuk analisis permasalahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi masih ditemukan beberapa kendala, antara lain ada kendala internal dan eksternal. Untuk yang internal, kurangnya disiplin dan integritas sebagai ASN. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, kompetensi SDM yang belum merata. Yang keempat, kurangnya inovasi dalam pelayanan. Untuk kendala eksternal, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Yang kedua, perkembangan teknologi yang cepat. Yang terakhir, tingkat kepercayaan masyarakat yang perlu terus ditingkatkan. Untuk permasalahan tersebut dapat menghambat terwujudnya birokrasi yang profesional dan berorientasi pelayanan. Selanjutnya untuk analisis dampak. Apabila suatu reformasi birokrasi tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada yang pertama menurunnya kualitas pelayanan publik, yang kedua lambatnya proses administrasi pemerintahan, yang ketiga menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, untuk yang keempat meningkatnya resiko penyalahgunaan wewenang, yang terakhir tidak optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Dan sebaliknya, apabila reformasi birokrasi itu berhasil, maka akan meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas kerja, dan kepercayaan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tabel alternatif pemecahan masalah yang terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama yaitu permasalahan, kolom kedua yaitu penyebab, kolom ketiga yaitu alternatif pemecahan. Yang pertama, rendahnya disiplin ASN. Penyebabnya kurangnya kesadaran dan pengawasan. Alternatif pemecahannya, peningkatkan pembinaan, pengawasan, pemberian reward, serta punishment. Yang kedua, pelayanan belum optimal. Penyebabnya prosedur kerja kurang efektif. Alternatif pemecahannya, penyederhanaan kompetensi melalui diklat dan pelatihan berkelanjutan. Yang ketiga, kompetensi ASN belum merata. Penyebabnya kurangnya pelatihan. Alternatif pemecahannya, pengembangan kompetensi melalui diklat dan pelatihan berkelanjutan. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Penyebabnya pola pikir masih melarat. Alternatif pemecahannya, penguatan manajemen dan sosialisasi reformasi birokrasi. Yang kelima, kurangnya transparansi. Penyebabnya sistem pengawasan. Alternatif pemecahannya, penguatan pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tabel alternatif pemecahan masalah yang terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama yaitu permasalahan, kolom kedua yaitu penyebab,
kolom ketiga yaitu alternatif pemecahan. Yang pertama, rendahnya disiplin ASN. Penyebabnya kurangnya kesadaran dan pengawasan. Alternatif pemecahannya, peningkatkan pembinaan, pengawasan, pemberian reward, serta punishment. Yang kedua, pelayanan belum optimal. Penyebabnya prosedur kerja kurang efektif. Alternatif pemecahannya, penyederhanaan kompetensi melalui diklat dan pelatihan berkelanjutan. Yang ketiga, kompetensi ASN belum merata. Penyebabnya kurangnya pelatihan. Alternatif pemecahannya, pengembangan kompetensi melalui diklat dan pelatihan berkelanjutan. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Penyebabnya pola pikir masih melarat. Alternatif pemecahannya, penguatan manajemen dan sosialisasi reformasi birokrasi. Yang kelima, kurangnya transparansi. Penyebabnya sistem pengawasan. Alternatif pemecahannya, penguatan pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi informasi. Rekomendasi. Yang pertama, penguatan integritas ASN. Yang kedua, peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan. Yang ketiga, teknologi dalam pelayanan publik pemanfaatan. Yang keempat, penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Yang kelima, penerapan budaya kerja ASN berakhlak. Yang keenam, komitmen pimpinan dan seluruh pegawai sebagai agen perubahan. Peran ASN dalam reformasi birokrasi. Pada reformasi birokrasi, ASN memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ada 4 peran utama ASN, yaitu 1. Pelayanan publik. ASN bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, mudah, dan berkualitas. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Contohnya, memberikan pelayanan administrasi tanpa berbelit-belit dan sesuai standar pelayanan. 2. Perekat persatuan bangsa. ASN harus menjalankan tugas secara profesional, netral, dan tidak diskriminatif. ASN melayani seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, maupun latar belakang lainnya. Dengan demikian, ASN turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Agen perubahan. ASN menjadi pelopor perubahan dalam instansi pemerintahan. ASN harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, meningkatkan kompetensi, serta menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai reformasi birokrasi, seperti integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. 4. Pengawas internal. ASN juga berperan dalam mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Melalui pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan, ASN membantu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada perubahan sistem, tapi juga pada perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, integritas ASN, serta komitmen seluruh pihak untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap ASN memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Khususnya di lingkungan pemasyarakatan, kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional, menjunjung tinggi integritas, serta menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan demikian, reformasi birokrasi dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Akhir kata, mari kita menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif sebagai agen perubahan dalam mewujudkan birokrasi yang semakin maju dan terpercaya.